sekarang ini walaupun mungkin secara penuh belum diakui oleh otoritas keuangan berkaitan dengan cryptocurrency. Nah, ini juga akan bermain ekonomi di masa depan untuk mata uang yang memang mata uang kripto yang sekarang ini mungkin sudah mulai diakui oleh sebagian masyarakat untuk transaksi keuangan. Namun secara formal oleh Bank Indonesia juga mungkin masih belum sepenuhnya itu adalah diakui, walaupun mungkin sekarang masih di dalam tahapan-tahapan diskusi, seminar, dan pembahasan dampak dari cryptocurrency tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan MBS Video. Hari ini kita akan mengulas berkaitan dengan ramai-ramai migrasi ke digital ekonomi. Sebagaimana kita ketahui bahwa tahun 2020 ini adalah tahun yang tidak menguntungkan dari sisi ekonomi. Karena apa? Karena sudah 9 bulan lebih kurang terjadi bencana non alam, yaitu bencana kesehatan dengan adanya COVID-19 yang penyebaran virusnya itu sampai ke seluruh pelosok negeri dan bahkan seluruh dunia. Nah, ini yang dimulai dari Cina kemudian menyebar ke negara-negara lain, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Dan ini akan mempengaruhi kondisi ekonomi suatu negara. Kenapa? Bayangkan kalau ini terjadi 20, 10 atau mungkin 30 tahun yang lalu, dengan tidak adanya teknologi yang bisa bekerja dari rumah, bagaimana terjadinya ekonomi di masyarakat. Nah, sekarang ini dengan disuruh tinggal di rumah, maka aktivitas ekonomi, aktivitas pekerjaan ini hampir semuanya bisa dilakukan di rumah. Namun perilaku ini belum bisa dilaksanakan sepenuhnya karena sudah terbiasa dengan kondisi-kondisi konvensional, sehingga tinggal terlalu di rumah juga menjadi jenuh, termasuk sekolah. Anak-anak sekolah juga mengalami hal yang sama, sehingga kejenuhan tinggal di rumah itu terjadi pada semua kehidupan. Di masa lalu atau ketika kondisi tidak ada corona atau COVID-19 ini, aktivitas itu bisa di dalam rumah, bisa di luar rumah. Bahkan lebih banyak terjadi di luar rumah untuk daerah-daerah yang memang daerah-daerah perkotaan atau yang aktivitas ekonominya tinggi. Kalau aktivitas ekonominya rendah, mungkin itu terjadi lebih banyak pekerjaan di rumah, walaupun mungkin banyak petani kita atau yang berprofesi petani itu bekerjanya adalah di ladang dan di sawah.
Hari ini saya membaca sebuah artikel di koran atau mungkin yang sifatnya berita di koran kontan yang diterbit tanggal 2 Desember 2020 berkaitan dengan migrasi ke ekonomi digital. Nah, kalau kita lihat hal ini, maka ekonomi digital sebenarnya sudah ditulis oleh Don Tapscott dalam bukunya The Digital Economy yang ditulis di tahun 1995. Bayangkan Don Tapscott ini sudah mempunyai ide-ide yang brilian di tahun 1995. Kalau dihitung dengan sekarang ini sudah lebih dari 20 tahun. Tapi pelaksanaannya yang sangat masif adalah pada tahun-tahun di 2020 ini. Kenapa? Ini mungkin dipicu oleh adanya COVID-19 yang mengharuskan semua aktivitas itu bisa dilakukan di rumah walaupun mungkin tingkat kejenuhan terjadi bekerja dari rumah. Kemudian hari ini juga saya membaca sebuah artikel di harian online metrosulawesi.id yang ditulis oleh Suparman. Dia mengatakan bahwa Indonesia termasuk negara peringkat ke-1 pertumbuhan ekonomi digital dan diperkirakan tahun 2025 mencapai 130 miliar dolar. Nah, digitalisasi akan mencakup hampir semua sektor kehidupan ekonomi. Di antaranya adalah sektor manufaktur, sektor retail, sektor transportasi, sektor pertambangan, sektor pertanian, sektor media. Nah, kalau dilihat dari sektor media atau mungkin kalau kita sekarang itu melihat media, ini sekarang ini semua orang, semua individu barangkali ini bisa menjadi wartawan. Ya, walaupun mungkin tidak profesional sekali, tapi saat ini hampir semua orang itu bisa mengirimkan berita ke seluruh dunia dengan media sosial yang dipegang oleh masing-masing individu tersebut. Bisa dalam bentuk Twitter, bisa dalam bentuk Facebook, bisa dalam bentuk YouTube, bisa dalam bentuk perangkat-perangkat yang lain atau mungkin aplikasi yang lain yang bisa mengirimkan berita ke seluruh dunia. Nah, ini fenomena yang terjadi sekarang ini adalah fenomena yang mungkin teknologi informasi ini sangat terbuka sehingga tidak bisa ditutupi lagi oleh atau tidak bisa dihalangi oleh berbagai macam larangan yang berkaitan dengan media ini. Bagaimanapun ditutupi, bagaimanapun dilarang, tapi kalau dilihat ini bisa lolos juga terhadap berita yang dikirimkan oleh semua orang baik individu maupun kelompok. Nah, ini yang mungkin harus dipahami oleh semua kita. Kemudian sektor lainnya, sektor kesehatan. Sektor kesehatan juga terjadi perubahan yang signifikan. Sekarang ini dokter atau tenaga medis di dalam memeriksa pasien itu tidak harus terlebih dahulu itu adalah datang ke dokter, tapi sudah banyak disediakan itu adalah aplikasi-aplikasi konsultasi kedokteran atau kesehatan itu di media-media yang tersedia. Nah, ini juga mungkin akan terjadi perubahan yang besar baik di dunia kesehatan maupun di dunia lainnya. Kemudian sektor publik. Ini sektor pemerintahan, walaupun sektor pemerintahan itu dikatakan oleh atau banyak mengatakan bahwa sektor yang mungkin birokrasi yang paling besar di semua pemerintahan barangkali. Nah, sehingga dengan birokrasi yang besar dan panjang sehingga akan melambatkan pelayanan kepada masyarakat. Nah, untuk itu dengan adanya ekonomi digital ini atau teknologi informasi yang dilakukan maka akan mempercepat pelayanan publik atau pelayanan pemerintahan kepada warganya. Hal ini tentunya akan terjadi pada efisiensi organisasi dan efisiensi pada sumber daya manusia. Kemudian sektor lainnya yaitu sektor keuangan. Ini juga
lebih masif lagi. Karena apa? Di zaman dulu bahwa itu uang itu adalah harus dengan bentuk fisik, ya, baik dalam bentuk logam maupun bentuk kertas. Namun saat ini adalah pembelanjaan dengan uang itu adalah diukur dengan uang elektronik, mungkin dalam bentuk kartu, baik kartu debit maupun kartu kredit. Nah, ini juga akan dihitung nilai. Jadi kita ini adalah memegang uang nanti itu adalah sebenarnya itu adalah memegang uang, memegang nilai. Nah, ini juga akan terjadi efisiensi di dalam percetakan uang. Nah, Bank Indonesia mungkin nanti atau bank-bank sentral seluruh dunia itu tidak lagi mencetak uang sebanyak-banyaknya, tapi akan mungkin dicetak secukupnya. Walaupun mungkin nanti nilai uang yang akan beredar itu nanti itu juga akan diatur oleh berbagai aturan sehingga bisa diakui. Apalagi sekarang ini walaupun mungkin secara penuh belum diakui oleh otoritas keuangan berkaitan dengan cryptocurrency. Nah, ini juga akan bermain ekonomi di masa depan untuk mata uang yang memang mata uang kripto yang sekarang ini mungkin sudah mulai diakui oleh sebagian masyarakat untuk transaksi keuangan. Namun secara formal oleh Bank Indonesia juga mungkin masih belum sepenuhnya itu adalah diakui, walaupun mungkin sekarang masih di dalam tahapan-tahapan diskusi, seminar, dan pembahasan-pembahasan dampak dari cryptocurrency tersebut. Dan mungkin sektor-sektor lainnya yang mungkin tidak disebutkan satu persatu, semua kelihatannya ini adalah semua sektor ini akan berdampak pada ekonomi digital. Ekonomi digital sebenarnya itu adalah alat. Kalau kita berbicara ekonomi, tentunya kita berbicara supply dan demand. Apakah itu ekonomi konvensional, apakah ekonomi digital, itu prinsipnya adalah pada supply dan demand. Kalau itu barang itu berbentuk supply itu dalam bentuk barang berwujud, mungkin demand permintaan barang tersebut juga keseimbangan. Dengan ada keseimbangan supply dan demand, maka akan terjadi distribusi produksi ini kepada masyarakat itu dalam keadaan stabil. Kalau tidak, mungkin nanti akan terjadi inflasi yang besar-besaran. Kalau barang itu lebih banyak, mungkin harganya akan lebih murah. Begitu juga harga barang itu lebih sedikit, makanya harga juga akan lebih mahal. Nah, kalau ini ada keseimbangan antara supply dan demand, maka ekonomi di dalam masyarakat itu akan terjadi keseimbangan. Kemudian kalau kita lihat dari perkembangan ekonomi di pasar modal, nah ini juga perlu dibahas karena ini akan berdampak juga, walaupun mungkin ekonomi masyarakat itu terjadi digital, sebenarnya di pasar modal itu sudah lebih dahulu itu terjadi digitalisasi. Karena sekarang ini jual beli saham itu tidak perlu lagi melantai di pasar modal, tapi dia itu cukup melalui aplikasi-aplikasi penjualan pasar modal yang dilakukan. Kalau di Indonesia itu adalah melalui Bursa Efek Indonesia secara online. Nah, kalau kita berbicara pasar digital berkaitan dengan pasar modal, tentunya di pasar modal itu semua perusahaan itu yang melantai di sana disebut perusahaan TBK atau perusahaan terbuka. Nah, salah satunya adalah yang akan ramai-ramai ke depan itu mungkin yang selama ini secara jual beli saham itu dilakukan digitalisasi, tapi secara konvensional produksi itu dilakukan secara konvensional. Tapi untuk ke depan ini tahun 2021, untuk salah satu saya beli contoh adalah PT Mandum Indonesia yang di tahun 2021 akan melakukan digitalisasi mungkin besar-besaran. Nah, ini sebagaimana dijelaskan oleh berita kontan hari ini tanggal 2 bulan 12 tahun 2020. Nah, dia berdasarkan memprediksi bahwa pasar tahun 2021 itu menyebutkan, sebagaimana riset yang dilakukan oleh Nielsen, menyebutkan bahwa 30% konsumen Indonesia berencana akan berbelanja secara online, khususnya pada
pandemi COVID-19 ini adalah sebagai awal dari pelaksanaan dari perdagangan online yang dilakukan. Nah, kalau ini terjadi berarti tempat-tempat usaha seperti toko, kemudian juga mungkin mall atau mungkin juga pasar, ini akan berkurang orang berkunjung ke pasar. Tentunya toko juga mungkin akan banyak kosong, ya. Kita lihat ini beberapa mall juga sudah mulai kosong, terutama di lantai-lantai yang lebih tinggi yang memang orang tidak lagi membelanjakan secara khusus ke tempat-tempat showroom atau toko-toko yang melakukan perdagangan. Tapi sekarang ini adalah dilakukan melalui platform-platform untuk penjualan secara online. Nah, PT Mandum Indonesia mungkin ini semua masyarakat Indonesia ini paham tentang ini karena ini dulu itu adalah sejak tahun 70-an ini mereka ini adalah produk wangi-wangian dan kosmetik yang dijual kepada masyarakat, sehingga kebutuhan kosmetik yang ke depan ini akan dilakukan secara online atau penjualannya secara online. Ini juga mungkin konsumen mereka ini adalah konsumen loyal yang selama ini sudah nyaman dengan produk yang dijual tersebut. Nah, dengan melihat kondisi pasar digital atau ekonomi digital ini tentunya akan berpengaruh juga kepada pasar-pasar saham. Nah, kalau dilihat indeks harga saham hari ini, pada akhir tahun atau di awal tahun 2020, di akhir 2019, indeks harga saham gabungan itu ditutup pada angka 6.299,54 poin. Walaupun kalau dilihat dari awal tahun 2019 itu adalah ada pelemahan 0,47% dibandingkan dengan awal tahun 2019 tentunya ya. Kemudian di Oktober 2020 ini indeks harga saham itu ditutup pada level 5.128. Ini ada penguatan dibandingkan dengan bulan September di 2020. Nah, kalau dilihat seperti ini, maka ini optimis bahwa pasar itu akan bertumbuh. Dengan bertumbuhnya pasar, maka ekonomi juga akan bertumbuh. Hal ini juga mungkin dipicu di akhir-akhir tahun ini, khususnya di September Oktober ini. Tentunya kita tahu bahwa ada momen ya atau mungkin kegiatan atau penetapan undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Omnibus Law, yaitu Undang-Undang Nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, itu dengan adanya itu mungkin ini pasar akan optimis berkaitan dengan kemungkinan akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Maka itu dengan adanya undang-undang tersebut akan terjadi kemudahan dalam berusaha, kemudahan dalam perizinan, dan kemudahan juga mungkin akan banyak terjadi kemudahan di dalam dunia usaha, termasuk mungkin perpajakan berkaitan dengan dividen yang akan diberikan kepada pemegang saham. Nah, ini adalah kajian atau mungkin pandangan-pandangan saat ini berkaitan dengan ekonomi digital dengan adanya COVID-19 saat ini. Tentunya masyarakat akan terpaksa atau mungkin dalam 8 bulan 9 bulan ini masyarakat terpaksa ini adalah melakukan transaksi dengan online. Dengan keterpaksaan saat ini di tahun 2020 ini, maka akan terbiasa di kemudian hari, maka semua kegiatan ini menurut saya ini akan beralih kepada digitalisasi, walaupun mungkin secara konvensional masih terjadi. Terutama ini akan terjadi di transaksi keuangan itu mungkin ke depan itu akan lebih
lebih masif dengan cara digital. Sehingga ini bagi tenaga kerja, bagi adik-adik yang mungkin masih sekarang ini masih SMK, SMA, mungkin juga mahasiswa, ini harus berpikir ulang ke depan ini apakah mau usaha atau mau bekerja. Nah, ini tentu lapangan kerjanya itu adalah terbuka. Ya, terbuka bagi siapa? Bagi yang ingin melakukan usaha. Kalau yang tidak ingin melakukan usaha, ini juga belum terbuka, mungkin akan supply tenaga kerja lebih banyak, tapi penerima tenaga kerja mungkin akan lebih sedikit. Tapi sebaliknya, kalau ini akan banyak pengusaha-pengusaha baru, apakah pengusaha kecil ini akan mendapatkan peluang yang besar untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus. Demikian yang dapat disampaikan ulasan, ya, kami coba mengulas berkaitan dengan ramai-ramai migrasi ke digital ekonomi, berkaitan dengan dipicu oleh adanya COVID-19 di tahun 2020 ini. Dan kita berharap di tahun 2021 ini COVID-19 itu akan berakhir dan ekonomi akan berjalan seperti yang sedia kala dan bahkan akan lebih bagus di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa melakukan subscribe, jangan lupa melakukan like, jangan lupa melakukan share, serta beri komentar yang sebanyak-banyaknya di bawah video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.